بسم الله الرحمن الرحيم نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun al-mu'minun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang paling utama ucap syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala bi qaulina alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita sampai malam hari ini. Ya, nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat ya. Ini masuk di Syawal tanggal 29 apa ya? Nah, sudah akhir Syawal ya. Maka masih ada waktu di akhir Syawal. Secara pribadi saya mengucapkan kepada jamaah sekalian, aqballallahu wa minkum sholihal a'mal kullu amin wa antum bi khairin ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa amal batin ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama Ramadan ya. Semoga Allah menjadikan kita orang yang aid, orang yang kembali kepada ketaatan kepada Allah SWT. Semoga kita kembali kepada perjuangan ya. Kalau dalam istilah pom bensin mulai dari nol ya, insyaallah ya. Semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang faiz, orang yang menang ya, ya. Orang yang senantiasa bisa mengalahkan musuh ya, musuh kita, yaitu yang kita semuanya paham bahwa musuh kita itu ada 5 sebagaimana Rasulullah sabdakan, al-mu'minu baina khumsi syada'id, bahwa orang mukmin itu harus siap menghadapi 5 musuh ya. Pertama adalah setan, yang kedua adalah hawa nafsu, yang ketiga adalah muslim yang hasad, yang keempat adalah orang munafik, yang kelima adalah orang kafir ya. Jadi kalau bahasanya minal faizin, semoga kita bisa menjadi orang yang menang ketika menghadapi 5 musuh itu ya. Terutama yang selalu melekat dalam pribadi kita adalah 2 ya, bahkan 2 ini selalu berkongsi antara setan dan hawa nafsu ya. Nah, ini yang betul-betul kita harus ekstra di dalam menghadapi musuh kita ini. Di samping itu juga ada musuh-musuh yang lain tadi ya, orang muslim yang hasad, orang munafik ya, orang kafir itu kan ya. Tapi terkait dengan ibadah Ramadan ya, ya insyaallah kita selama Ramadan betul-betul kita berusaha berjibaku untuk bagaimana kita bisa mengalahkan dari godaan ataupun upaya-upaya setan dan nafsu yang akan menyesatkan kita.
Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul siap untuk menghadapi suatu rintangan ketika kita berada dalam jalan yang lurus, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, ya. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, ya. Situ disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan bahwa setan itu bersumpah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalimat la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku akan menghalangi mereka manusia dari jalan yang lurus. Sumala atyanahum min baini aydihim, dan akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan kebanyakan engkau tidak banyak mendapati orang-orang yang bersyukur. Artinya banyak di antara kita, ya, ataupun kebanyakan kita itu bukannya syukur kepada Allah tapi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas pernyataan setan, ya. Jadi akan terus berusaha bagaimana manusia itu sesat, manusia itu menyimpang, manusia itu meninggalkan kebaikan-kebaikan. Dan alhamdulillah selama Ramadan kita ditarbiyah, selama Ramadan kita mendapatkan suatu bimbingan, mendapatkan suatu pencerahan selama 1 bulan, ya. Dan harapan kita betul-betul Ramadan yang bersama-sama kita lalui itu sudah 1 bulan, ya. Semoga bisa menjadikan spirit kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita, perjuangan kita, amal soleh kita. Diawali dengan bulan Syawal. Dan seseorang akan bisa dilihat apakah puasanya itu berhasil ataupun tidak, mabrur atau tidak. Ternyata istilah Ramadan juga ada yang mabrur, ya. Jadi nggak cuma haji saja, ya. Haji mabrur, puasa Ramadan yang mabrur, ya. Bisa jadi orang haji itu pulang sampai rumah itu dikatakan nggak mabrur karena tidak ada peningkatan sama sekali sebelum haji dan sesudah haji itu nggak ada perbedaan, gitu. Ya. Walaupun mungkin ketika di Mekah itu perbedaan luar biasa, aktif sholat jamaahnya, kemudian dikirinya baca Al-Qur'annya. Tapi kita pulang dari tanah suci sampai ke tanah air, ya, kemudian terus hari-hari berlalu ternyata tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan dari sebelumnya, maka katanya itu nggak mabrur hajinya. Maka sama puasa Ramadan juga bisa kita amati, bisa kita sifati juga ketika setelah Ramadan kok tidak ada peningkatan, tidak ada suatu perubahan yang signifikan, maka bisa jadi Ramadan kita nggak mabrur, ya. Tidak akan ketahuan ketika di bulan Syawal. Maka istiqomah adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kita, termasuk istiqomah kebaikan selama kita di bulan Ramadan. Ada satu ungkapan begini, jadikanlah hari-harimu seperti di saat Ramadan. Jadilah hari-harimu di saat di bulan Ramadan. Artinya Ramadan boleh saja berlalu, Ramadan boleh saja meninggalkan kita, ya. Kita kan jelas sudah berpisah dengan bulan Ramadan, ya. Sudah 29 hari, dan harapan kita mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita masih bisa menjumpai, ya. Karena para salafus soleh, orang-orang yang soleh terdahulu itu, para sahabat itu 6 bulan, ya, setelah Ramadan itu 6 bulan sampai bulan Rabiul Awal itu berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama 6 bulan berdoa kepada Allah agar puasa Ramadannya itu diterima oleh Allah. Dan berdoa selama 6 bulan juga agar bisa berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Dan inilah kebiasaan orang-orang soleh ataupun para sahabat terdahulu. Maka nggak ada salahnya kalau kita pun juga seperti itu. Kita masih baru di bulan Syawal, di bulan pertama. Masih 5 bulan ke depan kita masih beri kesempatan untuk berdoa, mohon kepada Allah agar Ramadan kita kemarin betul-betul bermakna, betul-betul bisa ada asar, ada bekas, ada hasil. Ya, semoga betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa berjumpa Ramadan di tahun 1442
ya, Hijriah 2024 insyaallah. Semoga panjang umur insyaallah ya. Semoga Allah memberikan panjang umur kepada kita. Jadi boleh Ramadan itu berpisah. Boleh kita tuh berpisah dengan Ramadan, berlalu Ramadan, tapi kebiasaan-kebiasaan baik selama Ramadan dia diupayakan jangan sampai terus berpisah. Jadi Ramadan boleh berpisah, tapi kebiasaan baik keseharian kita selama Ramadan dari amal soleh yang sudah kita torehkan itu semoga juga tidak berpisah. Karena maaf, ada di antara saudara kita mungkin panjenengan bisa mengamati ya, mungkin ketika Ramadan, bahwa di awal Ramadan, di malam pertama ya, malam pertama salat Tarawih itu betapa semangatnya mereka, betapa semaraknya mereka memakmurkan masjid, sholat halawah, sholat subuh ya. Kemudian ada buka bersama, ada kegiatan yang positif ya selama Ramadan. Tapi setelah Ramadan selesai, ternyata Ramadan selesai sepi lagi itu. Ya, artinya apa yang selama ini mereka selama Ramadan mereka melakukan satu ibadah, aktivitas amal sholat, tapi setelah Ramadan selesai terus sepi. Artinya berarti sudah nggak melakukan lagi itu. Tapi insya Allah kalau di jamaah Rasyid insya Allah enggak. Ya, insya Allah. Walaupun orangnya ini saja. Ya, bahkan kadang naik tuh, kadang turun sedikit itu. Ya, tapi insya Allah benar-benar istiqomah. Jamaah Rasyid benar-benar istiqomah. Sesuai dengan namanya Rasyid ya, selalu mendapatkan irsyadah gitu kan, insya Allah ya. Jadi cukuplah kita berpisah dengan Ramadan bukan dengan amal soleh kita. Ya. Ramadan boleh berpisah, tapi keseharian kita selama Ramadan tetap bila istiqomah. Mungkin kita masih ingat keseharian kita selama Ramadan apa saja sih? Gitu. Selain puasa, kalau puasa pastilah ya. Yang menghiasi Ramadan, yang menghiasi puasa selama 30 hari itu apa saja kita masih ingat. Yang pertama adalah kedekatan kita dengan masjid, ya kan? Masjid ataupun mushola pasti semarak. Ya, orang yang biasanya itu nggak ke masjid, yang nggak biasanya ke masjid, yang biasanya nggak mushola masih ke mushola. Ya, orang katang berapa waktu itu kan ya? Mungkin awal-awal aja ya. Ada di antara mereka mungkin ketika awal Ramadan sampai mushola kan pada teratak dulu masjid. Ya, baru berapa hari ternyata jamaahnya mengalami kemajuan. Iya. Kalau di sini kemarin teratak enggak? Bahkan saya mau ada perluasan ya. Ini buat perluasan ya. Ini rencana buat sholat dulu gimana? Iya. Saya mau pakai sini. Ini anak tembok kayak. Ya ini berarti peningkatan betul ini. Ini peningkatan tak Amir ya? Ya pasca Ramadan. Bahkan mungkin ini mulai kapan? Oh berarti setelah Ramadan ya, Masya Allah, berarti sudah meningkatkan, Masya Allah. Jadi ada upaya bagaimana pengembangan ya perluasan, Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya bangunan baru ini ya semangat ataupun semarak untuk makmur masjid musolanya itu semakin meningkat, Masya Allah ya. Jadi kita masih ingat kebiasaan keseharian kita selama Ramadan itu di antara pertama adalah kedekatan dengan masjid. Masjid adalah menjadi ikon kita. Masjid menjadi satu ikon kita. Masjid adalah tempat kita berjuang, tempat kita membina diri kita, tempat untuk bagaimana disematkan ketakwaan dan kesalehan seseorang ya. Ya maka sungguh ketika di bulan Ramadan semarak makmur masjidnya, kemudian kegiatannya positif ya. Tapi setelah Ramadan kok sepi, sayang, berarti nggak istiqomah ya. Maka bagaimana upaya kedekatan kita dengan masjid? Kita tahu bahwa masjid itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la masjidu usisa 'ala taqwa. Masjid dibangun itu ada atas dasar landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita tetap semangat untuk bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana menyemarakan ya. Masjid adalah tempat kita berlindung kepada Allah, kita bahkan satu hadis ya yang sudah pernah kita bersama-sama pelajari bahwa untuk mendapatkan sebuah ketenangan dalam hidup ya, bagaimana agar kita mendapatkan curahan rahmat, kita diawasi, kita dilindungi oleh para malaikat, bahkan Allah menyanjung, memuji. Itu ternyata syaratnya adalah ketika kita berkumpul
di masjid. Berkumpul seperti ini di masjid. Kata Rasulullah, "Majta'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ya, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah Allah. Fi baitin min buyutillah, artinya adalah rumah Allah, adalah masjid. Jadi ternyata kumpulnya kita, ya hadirnya kita di sebuah rumah Allah, ya, untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita itu zikir, ternyata menjadi sarana agar kita mendapatkan sakinah dalam kehidupan, kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, kemudian kita dijaga oleh malaikat, yang keempat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah kemuliaan. Ya, kemuliaan ini, 4 poin ini akan kita dapatkan ketika kita itu dekat dengan masjid. Maka mestinya dalam pikiran kita itu rugi kalau dalam sehari kau tidak berkumpul dengan kaum muslimin di masjid. Ini pernah merasa rugi nggak? Ya, mungkin gara-gara mungkin ada acara apa, atau mungkin lagi pernah mengalami rasa sakit gitu ya, sehingga nggak bisa datang. Bahasanya Allah, aku bisa bilang ini orang masjid ya, orang kumpul karo jamaah dan kangen banget ya. Walaupun mungkin orang yang biasa datang ke masjid sholat jamaah ya, kemudian Allah takdirkan sakit, ya ternyata dia tetap aja mendapatkan pahala. Kalau memang dia itu orang yang biasa ke masjid, kalau ternyata kau berhalangan sakit, ternyata pahalanya masih tetap mengalir. Subhanallah, karena kebiasaan. Ya. Jadi kerugian bagi kita kalau kita pas Ramadan kita tidak mendekatkan masjid, kita harus semangat bagaimana memakmurkan masjid. Jadi itu hadis yang disebutkan bahwa seseorang mendapatkan ketenangan hidup, seseorang itu mendapatkan satu curahan rahmat, seseorang akan diawasi, dijaga oleh malaikat dan disanjung oleh Allah. Ternyata syaratnya adalah kumpul di mana? Masjid. Maka bahagialah kalau kita itu orang yang selalu dekat dengan masjid. Ya. Berbahagialah orang yang dekat dengan masjid tapi dia memakmurkan masjid. Dan tidak berbahagia orang yang dekat masjid tapi nggak mau memakmurkan masjid. Ada nggak? Ada seseorang saudara kita rumahnya dekat dengan masjid, dekat dengan musola tapi nggak pernah ngabahan orang kira-kira. Ya, naudzubillah ya. Maka berbahagialah yang kita melekat dengan masjid, hatinya itu mu'allaq bil masajid, insyaallah. Kemudian yang kedua, kebiasaan yang kedua adalah selama Ramadan kita adalah membiasakan dan sering kita dekat dengan Al-Quran ya. Ya, jadi ikon yang kedua adalah Al-Quran ya. Ya, istiqomah di dalam bagaimana kita tuh belajar Al-Quran, istiqomah di dalam bagaimana kita tuh meningkatkan kualitas Al-Quran kita. Kita mungkin ketika Ramadan ya mungkin ada di antara kita yang mungkin target dalam 1 bulan itu 30 juz ya, kalau ada yang mampu gitu ya. Bahkan mungkin ada yang mungkin sampai 2 kali khatam, ada yang masih 2 kali khatam ya. 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 Masya Allah ya. Nah, alhamdulillah ya, nggak 30 alhamdulillah diulang-ulang gitu kan, Insya Allah ya, alhamdulillah. Jadi kita yakin Al-Quran adalah kekuatan, Al-Quran adalah nikmat Allah yang kembali kita lupakan. Ya, bahkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah sudah disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat awal ya, hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Terus hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu petunjuk untuk orang bertakwa. Jadi kalau kalimat la'allakum tattaqun itu kan tujuan ataupun output puasa Ramadan kita adalah kita menjadi orang bertakwa. Kita menyatakan orang bertakwa, kita mengaku sudah orang bertakwa, tapi kalau kita nggak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, jadi Al-Quran sebagai bacaan harian, jadi Al-Quran sebagai kekuatan kita, maka ketakwaannya perlu ditanyakan. Ya, karena takwa itu salah satu makna yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa takwa adalah al-amal bitanzil. Orang bertakwa adalah orang yang mengamalkan apa yang Allah turunkan. Orang yang mau mentadabbur Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran, itulah orang bertakwa.
Ya, maka semoga kita istiqomah ya di bulan Syawal ini. Yuk kita berusaha untuk semangat kembali, meningkatkan kembali tentang Al-Quran kita, kesemangatan kita untuk meningkatkan kualitas Al-Quran kita. Termasuk tidak kalah pentingnya adalah di bulan Syawal ini sebagai upaya untuk peningkatan adalah bagaimana anak-anak kita, adik-adik kita ya giatkan kembali TPQ kita ya. Karena fondasi untuk mereka adalah Al-Quran ya. Maka giatkan kembali TPQ-nya ya, kita perhatikan para gurunya bagaimana agar para gurunya itu betul-betul mendapatkan suatu kenyamanan ya. Artinya ya inilah PR buat kita semuanya, bahkan mungkin ini PR untuk Cilacap lah, Cilacap soalnya mungkin cabang Cilacap Utara itu kan ya. Ternyata Taman Pendidikan Quran saat sekarang ini banyak yang memprihatinkan ya. Ya, beberapa masjid musola kemarin mungkin pasca pandemi mungkin ya, ternyata setelah itu ternyata terus belum boleh kembali. Apalagi anak-anak kita di masa-masa pandemi luar biasa ya, yang dipegang adalah Masya Allah ya, ya kan? Untuk bagaimana mengembalikan kembali itu, maka itu betul perjuangan luar biasa ya. Ya, jadikanlah anak-anak kita generasi Quran ya. Ya minimal kalau memang orang tua mungkin belum sempat dan mungkin belum mampu untuk menyampaikan ataupun mengirimkan anaknya ke lembaga pendidikan di sebuah pesantren boarding, yang mungkin minimal perhatiannya tentang ngaji mereka, perhatiannya tentang pendidikan Al-Quran mereka mungkin di TPQ-kan ada, buat TPQ bagaimana biar semara, biar mereka tuh dekat dengan Al-Quran. Ya termasuk kita juga orang tua, tingkatkan kualitas Al-Quran kita ya, tingkatkan semangat kita Al-Quran, karena Ramadan itu tidak akan terlepas dengan Al-Quran ya. Insya Allah semoga yang kedua, ikon kedua ini adalah Al-Quran adalah satu hal yang harus bersama-sama kita selalu istiqomah ya, istiqomah untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah infak sedekah kita di bulan Ramadan itu tidak lepas dari nama kegiatan infak dan sedekah. Bahkan motivasinya adalah bahwa di bulan Ramadan itu kita harus semakin giat, semakin artinya frekuensi, volume ya, pedulian kita ataupun infak sedekah itu supaya ditingkatkan ya. Ya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ya. Nah, kegiatan-kegiatan infak sedekah ya itu semarak di bulan Ramadan, termasuk memberikan buka, memberikan makan ya. Ya, Masya Allah, santunan kepada du'afa, anak yatim ya, bahkan bagaimana memberikan kontribusi ataupun bantuan kepada para sabilillah, para guru-guru ngaji. Subhanallah, di Ramadan luar biasa ya. Bahkan ada sebuah kepanitiaan ya, ternyata capaian hasil infaknya luar biasa di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan setelah Ramadan di bulan Syawal juga tidak tetap istiqomah bagaimana menggali tentang zakat, infak, sedekah, termasuk PR buat Pak Aman ya nanti ya, tentang lazismunya gitu ya. Nanti ya semoga beliau nanti bisa masuk di formateri 11 PR besar Pak Aman ya tentang lazismu ya, insyaallah. Mudah-mudahan ya, jadi lembaga amil zakat ya, artinya kalau di musola yang mungkin ya bukannya les ya, tapi musola itu penampungannya ya bendahara musola gitu kan ya. Semoga kegiatan ini untuk upaya untuk mengumpulkan infak sedekah dari para mutamirin ya, dari para jamaah itu semakin ditingkatkan, semakin meningkat kualitas. Jadi, karena ini adalah penopang sebuah kegiatan kemakmuran ya, kegiatan dakwah, kegiatan kemakmuran masjid, pendidikan Al-Quran. Kalau kita disokong oleh dana, dari mana kita? Ya kan, termasuk pembangunan musola atau pengembangan secara fisik itu juga didukung oleh dana. Semoga ya kita tetap infak. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad dharra. Orang yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya baik dalam keadaan sempit maupun keadaan ya, dari keadaan sempit aja mau infak, mau sedekah, apalagi dalam keadaan lapang akan lebih, insyaallah ya. Jadi semoga ya ini istiqomah dalam giat untuk infak sedekah. Yang keempat adalah sholat kita. Sholat adalah ikon kita ya. Ya, jadi semoga
di bulan Ramadan adalah tarawih buat kita, ya, kekhusyuan kita, bahkan nawafilnya, sunnah-sunnahnya banyak kita lakukan. Maka setelah Ramadan pun di bulan Syawal ini juga tetap istiqomah di dalam kita menjalankan nawafilnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, termasuk meningkatkan kualitas kekhusyuannya. Syukur-syukur bisa kita mungkin dari bacaan sholat kita, dari takbiratul ihram sampai salam itu mungkin coba kita jani artinya apa sih maksudnya kita baca itu. Dari Allahu Akbar, Allahumma ba'in baini, ataupun kabiru alhamdulillah, coba mungkin artinya apa sih mana ketika ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ataupun mungkin ketika ya tidak rabbighfirli warhamni sami Allahu liman hamid. Itu kalau kita mungkin tahu maknanya akan lebih membantu untuk urusan kita. Fasadar saya ulang lagi. Kemudian yang kelima adalah kumpulnya kita dengan orang-orang soleh. Berkumpulnya kita dengan orang-orang soleh itu menjadi satu yang harus kita pertahankan, ya. Di bulan Ramadan kita sering banyak kumpul orang soleh, ya. Ya, di antaranya kegiatan apa di bulan Ramadan? Selain sholat tarawih, buka bersama, sholat berjamaah, apa lagi? Tadarus bersama, masya Allah itu kan. Ya, kemudian ada kegiatan kajian rutin, ya, mungkin selama Ramadan, ya. Maka kebiasaan berkumpul dengan orang soleh itu nanti kita pertahankan istiqomah. Ya, karena orang-orang soleh itu menjadi ikon buat kita, ya. Bahkan orang soleh itu nanti akan menjadi penolong kita, memberi sahabat kepada kita. Itu saat barangkali ketika nanti kita masuk pada fase yaumul qiyamah, ya, nanti di yaumul qiyamah dan di sana di akhirat itu nanti ketika di antara jamaah di sini mungkin, ya, ada salah satu di antara jamaah mungkin qadar Allah mungkin ditempatkan Allah di surga, kemudian jamaah itu kok di sekitarnya tuh nggak ada temannya ketika di musala rosi di karena aku dewekan karena ya si ini ngaji malam ahad sih jadi orang kau penang di iya aku dewekan itu, ya, ternyata itu bisa ketika kehilangan kok saya nggak berjumpa dengan saudara-saudara kok yang seima seperjuangan. Ketika di sana kok aku sendirian di sini, kok teman-teman saya yang di Aros itu nggak ketemu, nggak lihat. Ada supaya lihat di neraka Allah. Lihat kalau ada ikhwan ataupun saudara ataupun sahabat kamu yang ketika di dunia kok selalu bersama dalam kebaikan, dalam ketaatan, maka ambil cari. Masya Allah. Suatu saat seperti itu, ya, mungkin nanti di sana kok dengan di surga kok gini satu majuran lagi, ya, gitu. Bisa jenang menarik ke saya, gitu. Cari, ya. Jadi teman soleh itu akan menjadi syafaat, subhanallah. Maka ada ungkapan carilah sebanyak-banyaknya orang soleh. Akan menjadi satu spirit buat kita. Dan kita akan mendapatkan orang soleh adalah di majelis ilmu. Maka poin yang terakhir, ya, selain kita berkumpul berinteraksi dengan orang-orang soleh adalah hadir dalam kajian-kajian ilmu, ngaji, thalabul ilmi. Jadi ada 6, ya, yang kita bisa istiqomah, ya. Pertama adalah kemakmuran masjid tersebut. Yang kedua adalah Al-Quran harus kita semangati. Yang ketiga adalah infak sedekah kita, giatan kita. Yang keempat adalah sholat kita, ya, tingkatkan kualitasnya. Yang kelima adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, berinteraksi dengan orang-orang soleh. Yang keenam adalah majelis-majelis ini. Setelah kalau keenam ini kita biasakan, kita tingkatkan, kita istiqomah, insya Allah akan mengantarkan kita kepada derajat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada hakikatnya puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Jadi hanya 6 ini, ya, ikut aja, ingat-ingat pokoknya kita. Masjid, Al-Quran, infak sedekah, sholat, berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian hadir dalam majelis ilmu. Kalau ke-6 itu kita bisa, insya Allah akan mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ini insya Allah, ya, sebagai taujihat untuk saya pribadi, ya. Semoga kita bisa mengamalkan ini dan jadikanlah hari-hari kita seperti hari-hari di bulan Ramadan, ya.
Ya, sebagaimana ungkapan para ulama disebutkan man ja'ala ayyama hayatihi ka ayyami Ramadan, ja'alallahu lahu akhir hayatihi kal ahyad. Barang siapa yang menjadikan hari-hari hidupnya ya seperti hari-harinya daripada bulan Ramadan, maka Allah akan menjadikan akhir hidupnya seperti hari raya. Masyaallah ya. Semoga kita mampu bisa melaksanakan hari-hari kita ya seperti di hari-hari di bulan Ramadan. Indah sekali ya kalau kita tuh bisa mengamalkan itu. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tadi karena kelupaan saya, dan saya tadi kalau nggak ditelepon saya lupa itu kan. Padahal sudah oke, Bismillah ya. Karena tadi kita ada acara wisuda anak ya di pesantren ya. Jadi alhamdulillah anak saya sudah selesai ya, di pesantren sudah ziyadah 30, sudah menghafal 30 juz, sudah mungkin 15 juz. Insyaallah mudah-mudahan nanti mohon doanya semoga nanti bisa istiqomah ya. Istiqomahnya itu masalah ya. Ya kalau kita di luar pesantren itu betul-betul PR buat kita semua. Kalau nggak di murajaah terus masalah ya. Semoga bisa menjadikan satu jariah kita semuanya insyaallah. Baik, kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.